Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengikat hikmah, memungut remah hikmah di sekitar kita. Kembali bersama saya Suhardi. Kali ini dalam edisi cerita malam. Sobat mengikat hikmah, tak terasa pengumuman hasil pemilu sudah semakin dekat. KPU sendiri menargetkan penetapan rekapitulasi untuk hasil suara pemilihan presiden, pilpres, dan legislatif pileg diumumkan paling lambat 20 Maret ini. Masih adakah harapan atau akankah ada keajaiban? Saya yakin mungkin masih banyak di antara kita yang berharap demikian. Makanya setiap hari tak ada informasi yang mau kita lewatkan, termasuk isu-isu tentang kecurangan. Akibatnya kita pun kerap terbawa perasaan, menghabiskan waktu dalam debat-debat kusir yang kadang tak berkesudahan, saling ejek, saling menjatuhkan. Memang jika kita tidak bisa mengendalikan perasaan, menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan, bisa membuat kita larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ditambah lagi posisi kita yang secara langsung tidak bisa merubah atau memperbaiki keadaan, bisa membuat kita semakin tertekan. Di situasi seperti itu, penting bagi kita untuk bisa lebih rela dan ikhlas menerima keadaan. Hanya saja, ikhlas kadang tak semudah teorinya. Butuh waktu dan proses sendiri untuk bisa ikhlas. Meskipun begitu, kita bisa mengupayakan beberapa hal untuk memiliki hati yang lebih ikhlas demi berdamai dengan kenyataan. Nah, di sini saya ingin membagikan ada beberapa hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Pertama, relakan yang tak bisa kita pertahankan. Mengutip buku Kosakata Keagamaan, jika dalam sebuah wadah terdapat sesuatu yang bercampur dengan yang tidak kita harapkan, berupayalah untuk mengeluarkan. Maka upaya mengeluarkan campuran yang tak diinginkan itulah yang dinamai dengan keikhlasan. Kita perlu melupakan hal-hal yang memang tak bisa kita pertahankan. Buanglah hal-hal yang memang sudah tak bisa digenggam. Segala prasangka buruk perlu kita luruskan. Kedua, hindari ekspektasi berlebihan. Ketika melakukan sesuatu, tak perlu mengharapkan kali imbalan. Hindari ekspektasi atau harapan yang berlebihan. Saat berbuat baik, tak perlu berharap akan mendapat balasan yang baik juga dari orang lain. Benar-benar fokus melakukan hal baik demi kebaikan itu sendiri. Makin kita berharap mendapat balasan atau imbalan dari orang lain, makin sulit kita untuk ikhlas dengan keadaan. Terpenting, apa yang menurut kita baik, sudah kita lakukan. Ketiga, mengapresiasi diri sendiri. Mengapresiasi diri sendiri bukan berarti bersikap narsis atau egois, melainkan berupaya untuk lebih baik pada diri sendiri. Mengapresiasi diri sendiri bisa membuat hati lebih nyaman dan tenang. Selalu mencari kesenangan dalam kebaikan dan kemanfaatan. Karena itu bagian dari menyayangi diri sendiri. Saat kita sudah lebih menyayangi diri sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghadirkan hati yang ikhlas. Sebab keikhlasan pada dasarnya kekuatan yang membantu kita untuk bertahan di masa-masa yang sulit. Keempat, mungkin agak berat, berusaha untuk memaafkan. Berusahalah untuk bisa memaafkan orang lain, memaafkan situasi dan diri sendiri. Terimalah kenyataan di luar kemampuan dan maafkan. Untuk semua hal yang mengganjal di hati, maafkan. Karena memaafkan bisa menjadi kunci utama untuk menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam diri. Hati yang lebih ringan pun bisa terasa lebih ikhlas. Terakhir, yang kelima, ambil hikmah terbaik. Dari setiap keadaan, pengalaman, atau kejadian, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran. Saat kita bisa mengambil sisi baik atau berpikir positif terhadap keadaan, disitulah kita akan menemukan kelapangan dan keikhlasan. Yakinlah, ketika kita menghadirkan kebaikan, maka hal baik pula yang akan hadir dalam kehidupan. Memang dalam praktiknya,
Tidak mudah untuk langsung ikhlas menerima keadaan. Namun, selama kita berupaya melakukan yang terbaik, kebaikan pun akan senantiasa menyertai kita dalam prosesnya. Mengutip salah seorang capres, Anies Baswedan, kira-kira beliau pernah mengatakan begini: jika ia ditakdirkan menang dalam pemilihan, mungkin ini amanah Tuhan yang mesti ia jalankan. Namun, jika kalah, bisa jadi ini bentuk dari kasih sayang Tuhan. Jadi, begitulah cara bisa mengambil hikmah yang terbaik yang bisa saya simpulkan. Salam Mekat Hikmah, memungut remah-remah hikmah di sekitar kita.